Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang bunyi. Apa itu bunyi? Ada yang sudah tahu kan? Pasti semuanya tahu, karena hampir setiap hari, setiap saat kita mendengar bunyi. Nah, bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar atau yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Ternyata bunyi itu memiliki sifat-sifat loh. Apa saja sifatnya? Yang pertama, yaitu bunyi dapat merambat, memerlukan medium atau perantara. Perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium, baik benda padat, cair, atau gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Kenapa? Karena tidak ada medium di ruang hampa. Contoh perambatan bunyi melalui benda padat. Kalian pernah membuat telepon mainan, bukan? Nah, disitulah contoh bunyi yang merambat melalui benda padat. Yang kedua adalah bunyi merambat melalui benda cair. Ketika kalian memasukkan air ke dalam drum, kemudian di permukaan airnya dipasang corong, dan drum itu dipukul dengan batu, maka kalian akan mendengar suara-suara atau bunyi melalui corong tersebut. Itu adalah contoh bunyi yang merambat melalui benda cair. Kemudian ketika kita berada di sekolah, kalian berada di gerbang sekolah, kemudian lonceng berbunyi, bukankah jarak antara lonceng dan tempat kalian berdiri itu sangat jauh? Dan pernahkah kalian di rumah mendengarkan radio? Nah, disitulah salah satu contoh perambatan bunyi melalui benda gas atau melalui udara, sehingga kita bisa mendengar suara lonceng dan radio tersebut. Sifat yang selanjutnya yaitu bunyi dapat dibiaskan. Pasti kamu pernah mendengar suara petir, bukan? Jika didengarkan dengan lebih seksama, suara petir di malam hari itu akan lebih keras daripada di siang hari. Kenapa demikian? Karena pada siang hari udara di permukaan bumi lebih panas dibandingkan di malam hari. Akibatnya, kerapatan udara di siang hari jadi lebih renggang dibandingkan pada malam hari. Perbedaan kerapatan tersebut yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan. Sifat berikutnya yaitu bunyi dapat diserap atau dipantulkan. Pemantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang sehingga dapat terjadi gema ataupun gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas. Contohnya, ketika kita berdiri di pinggir tebing dan berteriak, maka suara kita akan terdengar jelas. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Contohnya, jika kalian berada di dalam ruang atau di dalam gua, kemudian kalian mendengar suara-suara yang tidak jelas. Perbedaan gaung dan gema. Gaung datangnya bunyi pantulan itu hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Sedangkan gema
tepat setelah bunyi asli. Kemudian, jarak sumber suara dengan penghalangnya jika gaung itu dekat, tapi gema jaraknya jauh. Kemudian bunyi yang terdengar itu tidak jelas. Sedangkan pada gema, bunyi yang terdengar itu terdengar dengan jelas. Manfaatnya, gaung itu merugikan bagi kita karena jarak yang dekat, bunyinya bersamaan dengan bunyi asli dan suaranya tidak jelas, itu yang membuat kita rugi. Gema itu menguntungkan karena suaranya jelas, bunyinya terjadi setelah bunyi aslinya. Selanjutnya, sifat bunyi yaitu termasuk gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Jika arah getar bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke kanan. Itu tadi adalah sifat bunyi yang termasuk gelombang longitudinal. Demikian penjelasan tentang bunyi dan sifatnya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.